Aku selalu set goals yang nggak pernah aku raih. Udah dapet six pack-nya. Gue pengen yang sampai kering di sini deh. Flexible diet is the best one. Aku naik sampai ke 100 kilo, jangan jengah untuk trial error terus di badan kita. Sampai kita temuin titik nyamannya dan kita comfortable dan kita confident sama itu. Hai, aku Elsa. Aku lagi ada di Rai Fitness dan aku mau share ke kalian tentang journey aku like the last 2 years, 2 tahun terakhir ini, 1 sampai 2 tahun terakhir ini, yang tentang weight loss journey sama fitness journey, juga wellness journey. Oke? Jadi sekitar 5-6 tahun lalu aku tuh pindah ke Amerika, punya kehidupan baru. Anak aku jalanin karirnya di dunia entertainment di sana, dan it's like the whole new thing buat aku. Aku nggak ada keluarga, nggak ada teman di sana, so it's kind of like a self struggle to be there. Jadi banyak banget perubahan hidup 5-6 tahun lalu ketika aku dari Jakarta pindah ke Los Angeles. Sedikit stressful dan segalanya, dan ya banyak cerita hingga akhirnya aku careless, nggak peduli sama penampilan aku, sama badan aku. Aku naik sampai ke 100 kilo dan aku terlalu banyak bikin excuse, itu dia sih utamanya. Oh, aku sibuk, aku harus nyetir sendiri, nganter ini ke sana, syuting dan segalanya, hingga akhirnya aku makanannya juga kalau lagi di tengah syuting juga makanannya juga any kind of food tanpa mikir porsi aku juga makan, too much excuse lah, intinya kayak begitu. Beda-beda sejujurnya. 20 kilo pertama itu aku lebih fokus ke adaptasi ke badan aku. Aku saat itu flashback atau ngecek ulang apa sih pola makan aku selama ini. Oh, sambil nyetir, kadang nyetirnya 1 jam 2 jam, aku sambil makanin risol, sambil makanin roti yang ternyata aku selama ini nggak menghitung kalorinya, yang aku pikir enteng. Terus olahraga jalan saat itu, jalan olahraga, tapi selesai olahraga aku juga nggak ngukur makanan aku seperti apa. Terus minumnya aku pikir cuma minum manis-manis, aku pikir it's okay. Terlalu banyak toleransi, akhirnya aku nggak care sama badan aku. Itu sih kuncinya saat itu. Jadi aku berbulan-bulan fokusnya bener-bener di adaptasi masalah pola makan. Dulu banget waktu aku masih remaja, itu aku pikir, oh karbo is my enemy, gula is my enemy dan segalanya. No. Aku nemuin banget bahwa flexible diet is the best one. Flexible diet di sini bukan maksudnya kalian makan sesukanya, enggak. Tapi every food is good selama kita bisa tahu, selama kita menempatkan porsinya mau seberapa banyak. Oke? Aku biasa pakai MyFitnessPal application untuk aku bisa tracking kalori aku misalnya, seperti itu. Kalau misalnya enggak, educate yourself, cari tahu aja. Oh, gado-gado berapa kalori sih, rendang berapa kalori sih. Kalau 1 rendang ternyata cukup untuk badan kalian nggak perlu 3 rendang. Tapi kalau misalnya ternyata 1 rendang kurang, ya udah kalian tambahin 3 rendang. Jadi semuanya itu benar-benar dari kalian. Kalian juga cari tahu sendiri, kalian butuh karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, lemak berapa persen. Itulah yang aku lakukan. Jadi aku educate myself a lot. Itu kuncinya sih. Dari 100 ke 80 it's easy. Turun terus setiap hari. Tapi 80 ke 65 udah mulai melambat. Dari 65 sampai ke 50-an, up and down udah pasti itu. Tapi aku kan nggak fokus lagi di weight loss kan. Nah, tapi mentally atau psychologically, bagaimana aku memotivasi diri aku adalah aku selalu set goals yang nggak pernah aku raih. Misalnya, aku dulu banget pernah sampai di 65. Pada saat aku nyampe di 100 kilo, aku set goals aku adalah pertama yang realistis dulu, aku harus sampai di 65, titik terendah aku. Pas sudah sampai di 65, pas sudah mau nyampe 65, aku bikin goals baru. Oh, gue pengen lebih enteng deh badannya dibandingin yang dulu. Udah nyampe 65, udah nyampe 60. Oh, gue pengen six pack deh. Nah, udah dapet six packnya.
gue pengen yang sampai kering di sini deh. Jadi you know, set the goals, set new goals every day. Itu bikin motivasi kita kayak jadi nggak berhenti. Bukan berarti nggak pernah puas, enggak. Daripada kita menyalahkan diri kita tuh lebih baik improve yourself. Pertama, aku jalan 10.000 steps setiap hari, nggak pernah bolong. Niat banget. Kalau nggak sempet gimana? Pagi jalanin dulu setengah jam. Siang kalau lagi nunggu apa aku sambil keliling. Pokoknya steps itu melatih metabolisme aku, melatih kekuatan kaki aku, kekuatan badan aku, juga nafas aku, sambil aku juga disiplin mengenai kalori intake. Pelan-pelan motong kalorinya, 25%, 20%, 10%, 1 bulan pertama benar-benar adaptasi. Yang penting tidak mundur dulu. Nah, dari 100 kilo ke 80 kilo, itu aku udah mulai biasa. Bagaimana menjadi kuat tanpa overconsume makanan. Di situ aku mulailah olahraga yang lebih challenging. Aku nggak mau ngomong terlalu keras karena relatif ya. Jadi aku lebih challenging. Di situ aku udah mulai HIIT, gerakan-gerakan yang high intense. Terus pola makan aku juga aku udah mulai menghitung makronya, protein, karbohidrat, dan lemaknya itu mesti balance semuanya. Sampai terus pelan-pelan, memang challenge-nya ketika kita udah turun banyak, kita masih mau turunin, itu akan melambat proses nurunnya. Karena mungkin badan nggak kaget, badan sudah hafal sama kita perlu konsumsinya berapa banyak. Itu memang ceritanya versi aku seperti itu. Jadi, tapi kuncinya jangan give up. Jangan nyerah di situ. Jadi dari sudah sampai 80, aku tetap jalanin terus sampai akhirnya setelah satu tahun sampai aku di 65. Dan aku menghadapi challenge yang baru lagi setelah 65 itu. Ternyata pola makan aku harus aku ganti juga. Aku nggak bisa over cardio lagi karena kan kulit juga melebar. Kulit dari lebar juga menyempit, itu juga a new problem for women. Masalah yang baru lagi untuk wanita kan kalau misalnya masalah kulit lagi. Jadi aku di situ mulai mengaktifkan training yang dengan resistance atau weight training gitu. Bisa nggak sih latihan dengan badan? Sekali lagi, jangan bikin excuse untuk kita bergerak apapun itu. Jadi kalau memang nggak bisa ke gym, ya aku harus pakai badan. Tapi olahraga badan juga challenging juga sebenarnya. Karena you know like push up, kamu punya tekanan 65 kilo instead of kamu bench press cuma 10-20 kilo kan lebih berat push up pastinya. Tapi whatsoever lah, itu aku selalu cari cara bagaimana aku bisa berprogres. Sering banget. Jadi aku tuh tipikal juga olahraga yang, aku datang ke gym hari ini aku mau main apa ya, baru mikir kayak gitu. Enggak, aku selalu set up, Senin aku mau ngapain, Selasa aku mau ngapain, Rabu sampai Sabtu aku mau ngapain. Tapi realitanya adalah banyak banget keadaan yang bikin aku nggak bisa jalanin program itu 100% perfect. Okay? The key is always back on track. Aku mau share, Desember lalu aku sekeluarga kena COVID pada saat di Amerika. Aku yang nggak kenapa-napa, tapi keluarga aku lumpuh banget. Jadi aku harus take care of them, oke? Di saat take care of them, aku sebenarnya juga sedang terkontaminasi COVID. Jadi aku harus kurangin aktivitas aku. Saat itu sebulan penuh aku nggak bisa fitness, oke? Badan aku juga turun dan tahu dong, gain muscle kan udah susah-susah banget ya berbulan, and it was like ruined by 1 month. Tapi mau gimana lagi? Aku juga kayak aku bilang, daripada kita menyalahkan situasi, kita bersyukur. Aku bersyukur keluarga aku masih bisa survive dari COVID. Aku bersyukur aku masih bisa back on track to the fitness. Dan memang saat itu setelah 1 bulan gak latihan dan karena sakit pula, take another month untuk aku bisa pulih lagi strength-nya. Sampai mau nangis rasanya, plank aja gak kuat. Tapi again, aku selalu mencoba back on track. Jadi apapun challenge yang lagi kita dapetin pada saat program kita lagi nggak berjalan, atau misalnya jangankan challenge masalah penyakit, challenge masalah aku lagi banyak party nih, acara apa segala, enjoy yourself, oke? Lagi banyak acara, lagi mesti makan banyak, nyalain hidup aja,
tetap aja hidup seperti normal, makan, habis itu back on track. Oke, jangan hukum diri kita ketika kita lagi nggak bisa jalanin program 100% perfect, tapi selalu kembalilah ke track yang benar. Gitu aja. Cari info, belajar terus, be hungry, merasa lapar terus sama progres tentang diri kita. Sampai akhirnya kita, dan gini, jangan jengah, jangan bosen sama yang namanya trial error ke badan kita. Oke, kayak aku bilang, aku pun dalam journey fitness aku pernah trial, oh aku pengen di body shape seperti ini, aku pengen di strength yang sekuat ini. Tapi kalau aku nggak nyaman dan aku nggak mau gitu. Jadi jangan jengah untuk trial error terus di badan kita. Sampai kita temuin titik nyamannya dan kita comfortable dan kita confident sama itu. Aku nggak mau jawaban aku ini memancing orang berpikir, oh jadi itulah badan yang ideal. No, nggak ada hitam putih dalam mendefinisikan badan yang ideal. Semua kembali lagi ke personal preference. Dalam artian kalian sukanya kayak gimana, oke? Pertama yang penting itu sehat dulu. Jadi kalau kalian nyaman di 40 kilo, kalian nyaman di 60 kilo, go for it. Oke, jadi bukan di timbangan. Aku nggak bisa set up kata-kata ideal itu dari timbangan, bahkan dari bentuk badan. Oke, contohnya begini. Aku pernah pengen bulking. Aku naikin massa otot aku naikin kalori aku. Oke. Tapi ternyata pas aku lihat aku nggak nyaman ya. Ternyata aku kalau misalnya terlalu fokus latihan hanya di beban, kok speed aku berkurang ya. Endurance aku kok kayaknya berkurang ya. Nah, jadi aku ternyata oke, aku akan balik lari lagi. Jadi idealisme badan kita itu tergantung kenyamanan diri kita sendiri dan bukan dari apa yang dikatakan oleh orang ataupun apa yang dikatakan oleh produk-produk kebanyakan. Oke? Jadi there's no reason you have to be as skinny as possible. There's no reason you have to be as muscular as possible. Oke? Perempuan yang kurus kayak Blackpink cantik, tapi perempuan yang berotot juga itu juga cantik. Ngerti? Jadi itu benar-benar kayak pilihan masing-masing dan jangan dipengaruhi sama lingkungan, sama apa yang dikatakan produk-produk kebanyakan, termasuk sama keluarga kalian mungkin. Kita jangan tutupin kekurangan kita, tapi kita perbaiki kekurangan kita. Oke? Jadi kalau misalnya ngerasa, oh saya besar di paha nih, jangan juga nutupin, tapi challenge yourself. Bagaimana caranya shape your leg, misalnya seperti itu. Kedua, jangan jengah sama yang namanya belajar. Cari cara terus. Bagaimana caranya, apa jalan terbaik untuk badan kalian. Oke? Ketiga, jangan salahkan situasi ketika situasi tidak mendukung. Terus set new goals every single week, every single month. Oke?